mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, kembali kita sore hari ini membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing di bulan Januari tahun 2021 pada minggu yang kedua. Bapak Ibu, kami undang berdiri dan menyiapkan kidung jemaat nomor 66. Mari kita bangun ibadat ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing. Hanya dengan menaruh percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Di gunung dan di lurah di tiap jalanku, kidung jemaat nomor 66, bait yang pertama dan 2. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya, ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali, dan saatnya kita bersama-sama menyiapkan hati untuk masuk dalam renungan. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita siapkan dengan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing. Dari tempat yang terpisah antara kami dengan saudara-saudara kami yang lain, karena situasi COVID-19 yang belum mereda, masih membelenggu kami, maka kami pun tetap untuk melakukan ibadat, walaupun dalam situasi yang kurang mendukung. Kiranya Tuhan berkenan menerangi kami, supaya kami mampu menjalani hidup yang syarat dengan berbagai pergumulan ini dengan tetap kuat dan tabah, senantiasa percaya dan beriman kepada Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang hendak kita baca dan kita renungkan untuk
melengkapi ibadat keluarga malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 sampai dengan 16. Perkenankan saya baca yang demikian. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka menyertai aku. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan
mengamini dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baca ulang ayat 10 bagian awal yang demikian. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Demikian Bapak Ibu, penjelasan singkat Paulus tentang dirinya kepada saudara-saudara Yahudi yang saat itu sejenak mengalami ketegangan. Rasul Paulus sempat ditengarai sebagai orang yang menyesatkan tentang keyakinan kepada Tuhan yang diikuti oleh orang-orang Yahudi dengan agama Yahudinya. Mungkin itu ditengarai karena perilaku Paulus sudah berubah. Juga percakapan-percakapan, berita-berita, kesaksian-kesaksian yang disampaikan sudah berbeda dibanding dengan sebelum ia dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi saksinya. Ketegangan itu terjadi. Dan sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti bisa disikapi oleh Paulus. Paulus tidak bermaksud untuk pamer diri. Tetapi ia ingin menunjukkan betapa dahulu Paulus ini sama dengan mereka orang-orang Yahudi yang getol, yang militan, yang giat sebagai hamba Tuhan. Yang selalu berusaha untuk membela kebenaran menurutnya. Dengan giat, dengan berani, dengan semangat. Menangkap sampai menganiaya setiap orang yang berbeda keyakinan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang selama itu dicari oleh Paulus menurut alam pikirannya, berdasarkan Taurat yang diamini dan diakui sebagai ajaran yang benar, ternyata belum bisa mempertemukan kebenaran yang sesungguhnya yang selama ini Paulus cari. Paulus ditunjukkan sendiri oleh Allah. Ia dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menjumpai di tengah perjalanan saat Paulus sedang giat-giatnya memburu, mengejar, mencari orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, terutama yang sedang memberitakan dan mengimani Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman ditunjukkannya Paulus oleh Tuhan Yesus kini dibagikan kepada saudara-saudara yang beragama Yahudi
bahwa sesungguhnya yang mereka cari tidak jauh beda dengan yang dulu dicari oleh Paulus. Namun ternyata pencarian yang hanya didasari dengan pengalaman sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan alam pikiran manusia yang serba terbatas, belum menjamin untuk bisa bertemu dengan kebenaran yang sejati. Ini membuktikan bahwa apa yang dicari oleh manusia sesungguhnya hanya bisa didapat yang sempurna adalah dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah sebuah anugerah Tuhan. Bukan semata-mata karena kita rajin membaca Alkitab. Bukan karena kita rajin melakukan kebaikan dan kebajikan. Bukan karena kita rajin berdoa dan sebagainya. Semua itu memang perlu. Tetapi semua itu dilakukan sesungguhnya sebagai jawaban ketika saya dan penjenengan seperti Paulus sudah menerima anugerah dan petunjuk dari Allah sendiri, petunjuk yang benar. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Paulus. Saya ulangi. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Inilah Bapak Ibu, tanda-tanda wujud nyata seorang yang merasa menerima anugerah Tuhan, menerima Kristus di dalam hidupnya. Dia selalu bertanya dan bertanya, mencari dan mencari apa yang harus dilakukan demi penyempurnaan imannya, demi meneguhkan dan menguatkan imannya. Dan yang ia cari, juga ia tanyakan adalah apa yang harus diperbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak, keinginan, dan kesenangan manusia. Tetapi kehendak Tuhan yang selalu dicari, yang selalu ditanyakan, supaya mampu melakukan yang tepat, tidak tersesat, seperti Paulus pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan itu sungguh mengerti setiap pergumulan kita semua. Siapa toh yang tidak suka dan tidak selalu ingin kebenaran itu di dalam hidupnya? Semua orang selalu mencari dengan segala daya upaya. Sebab semua orang juga yakin di dalam kebenaran itu hidup akan ditemukan ketenangan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata seberapapun hebat kerajinan, kemauan untuk mencari kebenaran, tidak akan bisa mendapatkan yang sempurna bila tidak bersama-sama dengan anugerah dan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu,
betapa Tuhan ini sangat mengerti akan pergumulan kita semua. Mari bersama-sama kita teladani sikap Paulus. Bertanya dan bertanya, mencari dan mencari kehendak Tuhan. Tentunya, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Tentunya siap dengan melakukan bila kita sudah menemukan kebenaran dari Tuhan. Jangan hanya mendengar, supaya tidak lupa. Carilah kehendak Tuhan dan lakukanlah. Itulah panggilan Tuhan kepada saya dan penjenengan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil satu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita sambut renungan tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 413. Sekaligus kita menghimpun persembahan. Nomor 413 kita nyanyikan bait yang pertama dan 3. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidup. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita bawa persembahan yang sudah terhimpun, sekaligus kita mengamini firman Tuhan yang sudah dapat kita renungkan sejenak. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Bersama keluarga kami masing-masing, sejenak kami sudah mampu untuk mendengarkan, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan biarlah kesempurnaannya Tuhan yang memberi, sehingga kami mampu menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan yang sudah kami himpun. Tolong Tuhan berkati persembahan kami ini. Bapa di dalam surga,
Saat-saat ini kami sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Sebagaimana teladan Paulus yang harus mencari dan mencari kehendak Tuhan yang sesungguhnya supaya tidak tersesat jalan-jalan hidupnya. Demikianlah kami juga bermaksud seperti Paulus. Tolong Tuhan, tunjukkan kami agar kami dapat menyikapi berbagai persoalan yang silih berganti muncul dan menghadang kami. Tuhan, khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Yang terluka hatinya Tuhan balut. Yang kecewa Tuhan buat kembali untuk bisa lega. Yang sengaja menjauh Tuhan berkenan untuk tetap memanggil. Supaya tidak ada satupun yang terlewati. Merasakan, mengalami anugerah Tuhan sendiri di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri yang masih berhadapan dengan persoalan COVID-19. Tolong Tuhan, sebagaimana kami sadari, kemampuan manusia hanyalah terbatas. Kini kami baru sungguh-sungguh sadar. Bila semua sudah tidak bisa menjawab, akhirnya kami kembali kepada Tuhan juga. Tolong Tuhan. Bila mana kami dan bangsa negara kami ini mengupayakan dengan berbagai kebijakan dan proses, kiranya semua itu tetap ada di dalam kehendak Tuhan, supaya semuanya sungguh-sungguh bisa terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen semuanya. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini tetap kuat iman dan pengharapannya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan umat miliknya tersesat. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya banyak hal yang perlu kami naikkan di dalam doa permohonan ini. Tetapi karena keterbatasan kami tidak mampu untuk menyebut satu persatu berbagai persoalan. Kami yakin Tuhan sudah melihat sendiri keberadaan kami semua. Dan sepenuhnya kami nyatakan di dalam percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadat keluarga malam hari ini di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, kami mohon untuk menyiapkan kidung jemaat nomor 269. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan kidung jemaat nomor 269 sebelum kita menerima berkat Tuhan. Hai musafir, mau kemana? Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu. Lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana,
kota Raja yang kudus. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Biarlah Allah Bapa, sumber kasih, karunia, dan damai sejahtera, senantiasa menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada saudaraku semua. Tuhan Yesus, sumber kasih dan keselamatan, senantiasa melindungi, menjagai, menyelamatkan saudaraku semua. Roh Kudus, sumber segala hikmat, senantiasa menambahkan pengertian, penyertaan, kekuatan kepada saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam. Kembali selamat berkumpul bersama keluarga. Tetaplah ikuti protokol kesehatan. Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kita. Amin.